Saya menyambut dengan sukacita untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah online Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Semarang hari ini. Kita bersukacita karena Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Oleh sebab itu mari kita membuka hati kita untuk kebenaran firman Allah berbicara kepada setiap masing-masing kita pada kesempatan hari ini. Sebab itu mari kita berdoa terlebih dahulu memohon berkat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua pemeliharaan, semua perlindungan dan semua berkat-berkat-Mu serta tuntunan-Mu yang Kau berikan kepada masing-masing kami sepanjang hari-hari yang lalu. Hari ini kami membuka hati kami untuk berjumpa dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus berbicara kepada kami, menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Biar juga Roh-Mu yang menyembuhkan kami, melepaskan kami, serta memberkati dan mengubahkan hidup kami. Mari Tuhan berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kita menanggapi ujian-ujian di dalam kehidupan ini. Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa hari-hari kehidupan kita ini bukan hanya diisi dengan berbagai macam kesenangan atau berkat, tetapi juga ada banyak kesulitan dan masalah dalam hidup kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, masalah dan kesulitan-kesulitan ini adalah merupakan ujian yang harus kita hadapi. Karena melalui semuanya ini sebetulnya Tuhan ingin memurnikan iman kita dan mengembangkan pengenalan kita akan Dia. Sebab itulah saudara-saudara sekalian, dalam menghadapi ujian ini kita perlu memberikan tanggapan atau respon yang benar. Saudara, mari kita membaca firman Allah hari ini di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Allah. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu itu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun. Demikian juga kepada seisi tanahnya karena Sarah istri Abraham itu. Lalu Fir'aun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Fir'aun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Bapak Ibu yang saya kasih, kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini merupakan satu ujian iman. Saudara, kalau Anda membaca mulai ayat yang pertama dari Kejadian pasal 12 ini merupakan suatu perjalanan iman dari Abram sebelum Tuhan mengubah namanya menjadi Abram. Saudara, pada ketika dia tinggal di Ur Kasdim, Allah memanggil dia untuk meninggalkan sanak keluarganya, keluarga besarnya, tanah kelahirannya untuk memenuhi panggilan Allah. Abram mentaatinya. Abram ada di Kanaan. Dalam perjalanan itu sampailah dia di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada dia. Saudara-saudaraku, dan di sana dia mendirikan mezbah. Memanggil nama Tuhan artinya dia menyembah Tuhan dan juga dia bersaksi kepada orang-orang sekitar mereka. Dan akhirnya Abram diberkati di sana. Hidupnya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian,
perjalanan iman dari Abraham ini sebetulnya juga seringkali juga menjadi patron perjalanan iman orang percaya. Tuhan memanggil Anda dan saya dari kehidupan yang berdosa, dari kehidupan yang tidak mengenal Yesus, dan kemudian kita menanggapi panggilan itu. Kita rela menanggalkan manusia lama kita, kehidupan kita yang lama, dan kita memenuhi panggilan Allah itu. Dan sementara kita memenuhi panggilan Allah itu, kemudian iman kita akan bertumbuh ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita bersaksi karena nama Tuhan, dan karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itulah kemudian Tuhan memberkati hidup saudara dan hidup saya. Sebagaimana Abraham diberkati pada waktu itu. Namun saudara-saudara, pada bacaan yang tadi kita baca bersama-sama, ayat 10-20, ternyata di samping diberkati dalam perjalanan iman itu, di samping kita harus berani mengambil resiko, menanggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang berdosa, memenuhi panggilan Allah untuk menyembah Dia dan untuk bersaksi bagi Dia, dan Tuhan memberkati saudara dan saya. Ternyata ada satu tahapan berikutnya yang perlu kita hadapi, yang kita sebut sebagai ujian. Nah, inilah yang sedang dihadapi Abraham pada waktu itu. Ketika dia ada di tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan kepada dia itu, dia diberkati di sana. Tetapi ada satu periode di tanah tersebut terjadi satu kelaparan yang sangat hebat. Tuhan izinkan Abraham dan keluarganya menghadapi kelaparan yang sangat hebat. Bukan hanya kelaparan biasa, dituliskan di situ adalah kelaparan yang sangat hebat. Nah, ketika Abraham menghadapi kelaparan yang sangat hebat inilah tanggapannya akan sangat menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham selanjutnya. Nah, saudara-saudaraku, ketika Anda dan saya diperhadapkan dengan satu kesulitan, dengan satu masalah yang sangat berat, mungkin saja itu adalah bagian dari ujian iman Anda dan ujian iman saya. Pada waktu itulah tanggapan kita itu memegang peranan yang penting. Apakah langkah berikutnya kita ini akan berhasil atau kita harus mengulang kembali ujian tersebut dalam hidup saudara sekalian. Nah, apa yang dilakukan Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12 tadi, saudara-saudara sekalian, ketika kelaparan yang sangat hebat itu, dia mendengar di Mesir ada persediaan makanan. Di Mesir tidak terjadi satu kelaparan. Dan sebab itulah kemudian dia berangkat menuju ke Mesir. Saudara-saudari sekalian, adalah wajar ketika seseorang menghadapi kelaparan dan kemudian di satu tempat ada sumber makanan, maka kita cenderung untuk pergi ke sana untuk mendapatkan makanan tersebut. Kalau Anda kehilangan pekerjaan dan kemudian ada orang yang menawari pekerjaan, tentu itu adalah sesuatu yang wajar untuk kita lakukan atau kita pikirkan. Tapi itu juga bisa menjadi masalah. Pergi ke Mesir untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi kelaparan dari keluarga Abraham bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang keliru, tetapi akan menjadi keliru kalau itu bukan karena inisiatif Tuhan untuk mendorong dia dan keluarganya pindah ke Mesir. Itu akan menjadi keliru kalau jalan yang disodorkan, keinginan yang dia ingin lakukan itu meskipun tidak salah, meskipun tidak berdosa, namun keinginan tersebut bukan keinginan yang dikehendaki atau yang didorong oleh Tuhan untuk kita lakukan. Nah, sebagai contoh apa yang dilakukan Abraham ini, saudara-saudara sekalian. Kalau Anda membaca firman Tuhan tadi, jelas Abraham tidak membawa keinginannya untuk ke Mesir, untuk mencukupi kebutuhannya itu di dalam Tuhan. Artinya dia tidak mempergumulkannya, tidak menanyakannya apakah Tuhan memang berkenan untuk dia pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan itu atau tidak. Semata-mata karena dia tahu dia butuh makan dan di sana ada makanan, sebab itulah kemudian serta-merta tanpa berdoa, tanpa meminta pertimbangan Allah, tanpa meminta petunjuk Tuhan, dia pergi ke Mesir. Nah, itulah yang dilakukan Abraham, saudara sekalian. Dan saudara-saudara sekalian, ketika dia pergi ke Mesir, dia didorong oleh hanya kehendaknya.
didorong oleh kebutuhan dagingnya saja untuk mendapatkan makanan. Bukan didorong oleh kehendak Allah, bukan didorong oleh perintah Tuhan. Inilah masalahnya di sini, saudaraku. Mencukupi kebutuhan adalah sesuatu yang wajar. Mendapatkan pekerjaan sesuatu yang wajar. Mendapatkan ketentraman, kenyamanan, tempat yang baik tentu sesuatu yang wajar. Tetapi yang perlu kita pertimbangkan adalah apakah langkah yang kita ambil untuk memenuhi semuanya itu direstui, dikehendaki, diperintahkan Tuhan atau tidak. Nah, itulah yang dari peristiwa ini. Abram tidak mempergumulkannya dan kemudian dia pergi ke Mesir. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika dia mau masuk ke Mesir, dia sudah bicara kepada istrinya. Dia ketakutan. Terjadi satu kesulitan. Dia ketakutan. Dan karena ketakutan itulah kemudian dia bicara kepada istrinya. Nanti kalau ditanya, jangan kamu adalah istriku, tapi kamu adalah adikku. Memang dia adik tiri, setengah kebenaran. Setelah dia takut, saudaraku, terhadap ancaman yang belum tentu terjadi. Dan kalau Anda membaca kisah itu, ketika Fir'aun tahu bahwa itu istrinya, dia tidak memaksa untuk mengambil Sarai sebagai istrinya. Jadi ketakutan yang dimiliki Abraham semata-mata adalah ketakutan terhadap bayangannya sendiri. Bukan ketakutan yang realitanya. Bukan. Seringkali ketakutan itu memang begitu. Kita membayangkan sesuatu yang paling jelek dan karena itu kita menjadi ketakutan. Nah, itu yang terjadi kepada Abram dan untuk mengatasi ketakutannya itu dia minta supaya istrinya berbohong. Menceritakan setengah kebenaran. Dan selanjutnya, saudara-saudara, langkah berikutnya adalah kita bisa melihat betapa Abram ini sangat mementingkan dirinya sendiri. Kalau Anda membaca ayat 14, 15, saudara, di situ dia katakan sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu cantik dan kemudian Fir'aun menginginkannya dan kemudian Abram dikasih berbagai macam fasilitas. Dia berkata kepada saya, jangan kamu katakan kau istriku supaya aku tidak dibunuh, tapi katakan kau adikku dan aku mendapatkan fasilitas, mendapatkan kekayaan, mendapatkan budak, mendapatkan berbagai macam kekayaan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali apa yang dilakukan Abram, ini luar biasa jelek, saudaraku. Bagaimana seorang suami bisa mengizinkan istrinya dipersunting oleh orang lain supaya dia selamat, supaya dia bisa ditambah kaya. Saudaraku, itu yang dilakukan Abram, mementingkan dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, saudara, kalau sesuatu itu bukan inisiatif dari Tuhan, saya ingin ulang, kalau sesuatu yang Anda ambil itu bukan inisiatif dari Tuhan dalam hidup saudara, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Saudara, ada konsekuensi-konsekuensi yang akan merugikan kita sebagaimana yang dihadapi oleh Abraham ini. Setelah dia hampir masuk Mesir, dia mulai ketakutan. Kenapa dia takut? Karena ini bukan inisiatif Tuhan. Setelah ketakutan diikuti dengan kebohongan. Setelah kebohongan diikuti dengan mementingkan dirinya sendiri. Dan ini membahayakan kelangsungan kehidupan keluarga dari Abram. Dan ini membahayakan penggenapan rencana Tuhan terhadap keluarga ini. Kalau Anda membaca mulai ayat pertama, jelas Allah memanggil Abram dan keluarganya dan memberkati keluarga itu. Menjadikan dia bangsa yang besar. Menjadikan dia menjadi berkat. Diberkati dan menjadi berkat. Namun saudara-saudaraku, dengan dia mengizinkan Sarai diambil oleh Fir'aun, bukankah ini membuat janji Allah ini semakin tidak mungkin? Oleh sebab itulah saudara-saudara, Allah turun tangan menyelamatkan. Dan apa yang terjadi langkah berikutnya? Mereka diusir.
Mereka diusir dari Mesir, bukannya diusir oleh Mesir. Tapi Firaun berkata kepada, kenapa kamu menipu aku? Seharusnya Abram itu menjadi kesaksian buat Firaun, bukan orang Mesir. Sekarang justru Raja Kafir ini menegur Abram. Seharusnya dia jadi berkat, tapi dia menyebabkan Firaun dan seluruh istananya terkena satu wabah, terkena satu malapetaka. Saudara-saudara sekalian, poinnya adalah, sekalipun itu adalah jalan keluar yang mungkin Anda lihat terhadap kesulitan yang saudara miliki hari ini, jangan keburu-buru Anda melangkah ke sana. Sebelum Anda mendoakannya, sebelum Anda meminta tuntunan Allah, apakah itu merupakan satu jebakan atau jalan keluar? Apakah itu sesuatu yang membahayakan hidup saudara, yang akan merusak kesaksian saudara, atau itu adalah sesuatu yang akan memberkati saudara, membuat Anda bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jadi kita ini memerlukan tuntunan Tuhan. Kita ini memerlukan pimpinan Tuhan ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup kita. Saudara, masa-masa sekarang ini adalah masa-masa kita diuji. Pendapatan beberapa orang mungkin menurun. Pekerjaan mungkin tidak semudah di hari-hari yang lalu. Kehidupan kita sedang berubah. Ada banyak hal yang perlu penyesuaian dalam hidup ini. Dan saudara-saudaraku, saya mendorong saudara untuk mencari pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, untuk mengatasi semuanya ini. Jangan Anda mengambil satu keputusan, mengambil satu langkah berdasarkan insting saudara, berdasarkan pengetahuan saudara belaka, berdasarkan ini bisa mengatasi kesulitan saya. Oh, ini mampu untuk menolong saya dalam situasi seperti ini. Oh, ini mungkin jalan keluar. Dan kemudian Anda tanpa meminta pertuntunan Allah, Anda melangkah ke sana. Berkacalah dari kasus Abram ini, saudara-saudara sekalian. Keadaan Abram bukan menjadi baik. Dia tidak jadi berkat di sana. Dia bahkan menyebabkan istana Firaun kena kutuk. Dia kalau Anda membaca lebih teliti, kemungkinan besar sumber masalah yang dimiliki oleh keluarga Abram, yaitu adanya Hagar yang kemudian menghasilkan Ismail, itu adalah budak dari Mesir. Kemungkinan itu adalah budak yang diberikan Firaun kepada Abram pada waktu Sarai masuk dalam haremnya daripada Raja Firaun. Kemungkinan besar Hagar adalah budak yang diberikan Abram pada waktu itu. Dan Hagar inilah yang akan menjadi persoalan yang berkepanjangan dalam keluarga dari Abram. Saudara-saudara, jadi kita ini memerlukan tuntunan Tuhan di dalam mengambil keputusan kita. Situasi-situasi semacam ini, saudaraku, jangan keburu-buru mengambil keputusan penting dalam hidup saudara. Carilah tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Dalam mencari tuntunan Tuhan ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari hari ini. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan itu ingin menuntun kita, anak-anaknya. Tuhan itu ingin menuntun Anda. Tuhan itu ingin mengarahkan jalan-jalan hidup kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang cuek, tetapi Dia adalah Tuhan yang ingin memimpin kehidupan Anda dan saya. Coba kita membaca di dalam salah satunya dalam Mazmur 32, saudara-saudara sekalian. Mazmur pasal 32 ayat 8, ayat 9 berbunyi demikian. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Coba ayat 8 ini berbicara sangat luar biasa. Tuhan itu ingin mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuhan ingin mengajar saudara dan menunjukkan jalan yang harus Anda dan saya tempuh. Keputusan yang Anda dan saya harus ambil, Tuhan ingin kasih nasihat. Tuhan akan menunjukkan itu kepada saudara. Matanya tertuju kepada kita. Artinya Tuhan itu memperhatikan hidup saudara.
Dia mengamat-amati hidup saudara ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam persimpangan jalan. Matanya tertuju kepada Anda dan saya. Apakah kita meminta nasihat tuntunan daripada dia, atau kita mengabaikannya, mencuekannya, dan kita kemudian melangkah dengan keinginan kita sendiri. Saudaraku, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Sebab itu saudara-saudara, dikatakan ayat 9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Karena kenapa disebut tidak berakal? Karena dia tidak mempertimbangkan atau mencari keputusan Tuhan. Yang adalah Tuhan mau memberikan nasihat dan menunjukkan jalan yang harus Anda dan saya tempuh. Saudara-saudaraku, Allah memberikan kepada kita Alkitab, firman Tuhan ini. Pemazmur juga mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Jadi saudaraku, ketika Anda dalam persimpangan jalan, ketika Anda ingin mengambil keputusan, minta Tuhan menuntun saudara. Di mana Anda bisa mendapatkan tuntunan Tuhan? Di dalam Alkitab saudara. Di dalam firman Anda bisa mendapatkan tuntunan Allah di sana. Jadi membaca firman, merenungkan firman, mempelajari firman adalah sesuatu yang esensi untuk Anda bisa hidup dalam tuntunan Tuhan. Hari-hari ini saudaraku, kalau Anda membutuhkan tuntunan Allah, buka hati saudara. Bacalah firman Allah. Renungkan firman Allah. Cari tahu kebenaran dari firman Allah tentang apa yang sedang Anda pergumulkan. Niscaya dia akan menunjukkan jalan yang harus Anda tempuh. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, dalam mencari tuntunan Tuhan itu adalah kita perlu berjalan erat dengan Tuhan setiap hari. Kita perlu berjalan erat dengan Tuhan setiap hari. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata demikian. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus bukan hanya sekedar petunjuk jalan. Tapi dia menyebut dirinya, aku ini jalan, aku ini kebenaran, aku ini hidup. Yesus bukan hanya sekedar petunjuk jalan, bukan hanya sekedar petunjuk untuk orang bisa hidup, bukan untuk supaya orang petunjuk supaya orang hidup benar, bukan. Tapi dirinya adalah jalan itu sendiri, dirinya adalah kebenaran itu sendiri, dirinya adalah kehidupan itu sendiri. Jadi ketika kita mengikut Yesus, hidup setiap hari dengan Yesus, saudara, di situ Tuhan akan menunjukkan jalan kepada saudara. Seringkali adalah kebiasaan kita adalah kita mengabaikan Tuhan dalam hari-hari kita, baru setelah kita membutuhkan sesuatu kita cari Tuhan. Itu adalah satu kesalahan saudaraku. Kita harus hidup bersama dengan Tuhan itu. Setiap hari ada masalah atau tidak ada masalah, hiduplah bersama dengan Tuhan. Diberkati atau tidak diberkati, hiduplah dekat dengan Tuhan. Niscaya saudaraku, pada saat Anda membutuhkan tuntunannya, dia akan bicara kepada saudara. Dia akan menunjukkan kepada saudara. Hati saudara akan tahu ini jalannya Tuhan atau bukan. Hati saudara akan mengerti apakah ini yang dikehendaki Tuhan atau tidak. Saudara-saudaraku, manusia itu ingin peta. Ingin peta. Roadmap. Setelah 5 tahun saya ini jadi apa? Setelah 10 tahun lagi jadi apa? Gimana karier saya 3 tahun yang akan datang? Kita ingin satu peta jalan yang panjang. Bahkan mungkin sampai kita wafat, kita ingin kira-kira saya umur 40 jadi apa, 50 jadi apa, gimana karier saya, keluarga saya. Itu yang diinginkan manusia. Tapi itu bukan yang diinginkan Tuhan. Tuhan menyediakan pelita. Kalau kita bicara pelita, dia hanya menunjukkan beberapa langkah aja ke depan. Dia tidak menunjukkan 100 km ke depan atau 3 km ke depan. Dia tidak melakukan itu. Dia hanya menunjukkan beberapa langkah ke depan saja.
Saudaraku, Tuhan ingin membimbing kita. Bukan menunjukkan satu roadmap, tetapi dia hanya menunjukkan langkah demi langkah. Sebab itu penting untuk kita setiap hari hidup bersama dengan Tuhan. Menghidupi firman Allah, bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Itulah salah satu cara untuk kita mendapatkan tuntunan Allah. Karena dia tidak akan pernah menuntun kita dengan menunjukkan roadmap. Tetapi dia menuntun kita langkah demi langkah. Manusia ingin strategi. Tapi Tuhan mengatakan ikutlah aku. Ikutlah aku. Kemana Tuhan berjalan di situ, Anda ikuti saja dia. Mungkin saudara tanya, Tuhan strateginya bagaimana? Kadang-kadang Tuhan gak kasih tahu strateginya untuk mengatasi masalah saudara. Dia hanya bicara kepada saudara hari ini, ikutlah aku. Apa aku ke kanan, kamu ikut aku ke kanan. Kalau aku ke kiri, kamu ikut aku ke kiri. Itu saja yang perlu. Ikut Tuhan. Mengiring Tuhan. Domba-domba itu mengikuti sang gembala. Untuk dia mendapatkan padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Dia perlu mengikuti sang gembala. Artinya kita perlu jalan dekat dengan Tuhan. Setiap hari. Roh Kudus dikirim kepada saudara. Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Untuk memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 13. Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara diberikan Bapa untuk memimpin Anda dan saya dalam kebenaran. Sebab itu saudara-saudara, penting untuk kita bukan hanya membaca firman Allah saja, tapi untuk hidup dekat dengan Tuhan setiap hari. Dia adalah jalan. Artinya Yesus adalah jalan itu. Jadi dekatlah sama dia. Tinggallah di dalam dia. Menamalah dengan dia. Saudara akan menemukan petunjuk-petunjuk dari dia sendiri. Dia adalah jalan. Yang ketiga, saudara perlu mendapatkan hikmat. Yang pertama, saudara harus yakin bahwa Tuhan itu mau memberikan petunjuk kepada kita. Dan dia sudah berikan Alkitab sebagai pedoman langkah-langkah hidup kita. Pedoman manual kehidupan Anda dan saya. Dia berikan Alkitab itu kepada saudara. Yang kedua, kita perlu hidup dekat dengan Tuhan. Mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita dari waktu ke waktu. Dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam. Kita tinggal dekat dengan dia. Kita mengikuti saja langkahnya dia. Sekalipun dia tidak menunjukkan 10 km jalan yang harus kita tempuh. Tapi dia menunjukkan 5-4 langkah ke depan yang harus kita tempuh. Anda tidak perlu strategi yang rumit. Anda hanya perlu mengikut Tuhan. Mengiring Tuhan langkah demi langkah. Jangan tergoda untuk mencari peta. Allah tidak memberikan peta. Dia hanya memberikan pelita kepada saudara. Yang ketiga, mintalah hikmat dari Tuhan. Yakobus pasal yang pertama berkata kepada kita. Ayat 5-7. Mari kita minta hikmat sama Tuhan. Ketika Yakobus bicara tentang pencobaan-pencobaan dalam hidup ini, dia berkata, kalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, mintalah hikmat. Mintalah dengan iman, bukan dengan kebimbangan. Berdoa, minta Tuhan aku beri hikmat-Mu. Minta dengan percaya, dengan iman. Karena apa? Karena Tuhan mau memberikan nasihat kepada kita. Karena Tuhan mau memberikan petunjuk kepada kita. Karena Tuhan ingin menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Sebab itu minta. Percaya dia ingin menunjukkan jalan itu. Jadi mintalah hikmat Allah. Mintalah hikmat Allah. Berdoalah. Sebelum Anda mengambil keputusan. Beri aku hikmat-Mu. Beri aku tuntunan-Mu ya Tuhan. Supaya aku tidak salah melangkah. Dan buka hati saudara. Ketika Roh Kudus bersaksi dalam hati saudara. Oh itu jalan yang keliru. Ketika tidak ada damai sejahtera. Dia akan menyatakan bahwa itu sekalipun tidak berdosa. Sekalipun menjanjikan. Tapi itu membahayakan. Carilah jalan yang ditunjukkan Tuhan. Meskipun jalan itu tidak semudah yang disodorkan oleh dunia. Bahkan mungkin jalan itu adalah jalan yang sempit, kata Alkitab. Jalan itu, karena jalan itu berujung dalam kehidupan. Berujung dalam kebenaran. Tapi jalan-jalan yang hasil ini bukan hasil inisiatif Allah. Seringkali mendatangkan kesulitan di masa yang akan datang. Dapatkan hikmat itu dengan berdoa. Dapatkan hikmat itu dengan merenungkan firman Allah. Firman Tuhan itu memberikan hikmat. Firman itu memberikan hikmat.
Mazmur 19 ayat yang ke-8. Firman-Mu itu memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Mungkin saudara masuk ke area zaman yang baru, new normal. Sesuatu yang belum pernah kita lalui bersama-sama. Kita perlu hikmat Allah. Dari mana kita mendapatkan hikmat? Di samping kita meminta dalam doa, dari firman Allah. Dari firman Allah Anda mendapatkan hikmat itu. Kita juga bisa mendapatkan hikmat itu dari nasihat-nasihat orang-orang yang dewasa secara rohaninya. Saudara, kita bisa mendapatkan hikmat dengan cara berdoa. Kita bisa mendapatkan hikmat Allah dengan firman Allah itu sendiri. Yang ketiga, kita bisa mendapatkan hikmat itu dengan meminta nasihat orang-orang yang dewasa rohaninya, yang mengasihi saudara. Disitulah Allah bisa pakai dia memberikan hikmat kepada saudara. Orang tua saudara bisa menjadi alat Tuhan untuk menolong saudara mendapatkan tuntunan Allah. Pemimpin rohani saudara bisa menjadi alat Tuhan untuk dipakai menuntun saudara. Saudara-saudara sekalian, hari ini mari kita cari Tuhan. Maksud saya, mari kita lebih bergaul dengan Tuhan, lebih erat dengan Tuhan. Dan mari kita membuka hati kita untuk setiap nasihat, untuk setiap perintah, untuk setiap kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita. Karena itulah yang akan menuntun Anda dan saya dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini. Sehingga apapun yang ada di depan saudara, Anda bisa memutuskannya secara benar di mata Tuhan. Secara benar, karena itu adalah inisiatif dan kehendak Allah atas hidup saudara. Saudara, kita berkaca dari kisah Abram, di mana dia gagal dalam menghadapi ujian kali ini. Ketika dia tidak mencari Tuhan dalam keputusannya. Sekalipun dia tidak kelaparan, tapi dia punya masalah yang baru. Dia di Mesir pasti dia tidak kelaparan, bahkan mendapatkan lebih banyak harta. Tapi dia punya masalah yang baru. Punya masalah yang baru. Gak ada tertulis di sana dia mendirikan mezbah. Gak ada tertulis di sana dia menyerukan nama Tuhan. Gak ada, saudaraku. Bahkan dia membahayakan keluarganya dan membahayakan janji Allah, rencana Allah dalam hidupnya. Sebab itu, saudaraku, mari kita sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Mencari tuntunan Allah dan hikmat Allah sebelum Anda mengambil keputusan apapun juga. Saya percaya Tuhan pasti mau menuntun kita. Karena itulah yang dikehendaki dari Dia sendiri. Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk kebenaran yang boleh kami baca dan kami renungkan. Hari ini kami mau membuka hati kami. Kami boleh sadar hari ini Tuhan, bahwa setiap langkah-langkah hidup kami ini kami memerlukan Engkau. Kami perlu hikmat-Mu, kami perlu petunjuk-petunjuk dari firman-Mu. Kami perlu nasihat dari orang-orang yang dewasa secara rohani dan mengasihi kami. Sebagai sarana untuk berbicara dan menunjukkan jalan yang harus kami tempuh. Hari ini ya Tuhan, jagai hati kami. Supaya hati kami tidak mudah tergoda dengan jalan yang disodorkan di depan kami. Dengan solusi yang disodorkan di depan kami. Tapi kami boleh berhati-hati, menimbang, meminta nasihat-Mu untuk mengambil keputusan. Agar setiap keputusan yang diambil oleh anak-anak-Mu adalah keputusan daripada-Mu. Kami berdoa hari ini untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin dalam kesulitan. Masa-masa kelaparan yang sangat hebat mereka sedang hadapi hari ini. Masa-masa sulit yang terus menekan hidup mereka yang mereka hadapi hari ini. Kami memohon Tuhan hari ini, biar Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah mereka. Biar Roh-Mu menghibur, menguatkan mereka. Biar Kau menunjukkan jalan yang harus mereka tempuh ya Tuhan. Jalan yang Kau kehendaki Allah. Agar ketika kami menapakinya, di sana kami menjadi kesaksian. Menjadi batu loncatan untuk orang mengenal Engkau. Bukan menjadi batu sandungan untuk orang menjauh daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh Bapa yang baik. Terima kasih karena Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami. Untuk menuntun kami, memimpin kami dalam kebenaran. Ajari kami untuk
bergaul dengan Engkau setiap hari, mengikut mentaati Engkau setiap hari ya Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu, Engkau menolong setiap umat-Mu, dan Engkau menjadikan umat-Mu menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami di Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Semarang. Silakan mensubscribe channel YouTube MDC Semarang dan ajaklah rekan-rekan saudara untuk minggu depan beribadah bersama-sama. Mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Bapa, terima kasih hari ini kami beribadah kepadamu dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan, biarlah Engkau menuntun kami di dalam 1 minggu ke depan dengan kebenaran firman-Mu. Biar terang firman-Mu Tuhan menerangi akal budi kami, menerangi pikiran kami dan setiap pertimbangan kami di dalam 1 minggu ke depan ini. Dan kami percaya tangan kasih Tuhan menyertai memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.